Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Marilah anak-anakku, kita lanjutkan dalam membaca kitab Ihya Ulumuddin dalam bab afatul ilmi, bahayanya ilmu. Tentu kebalikannya manfaatnya ilmu yang telah banyak diularakan oleh para ulama. Maka untuk keseimbangan inilah saya membaca bab afatul ilmi, bahayanya ilmu, agar kita mempunyai rem, mempunyai perbandingan, mempunyai keseimbangan untuk menyadari diri kita sendiri. Wala tadunnunna anna tarkal mal yakfi filluhu bi ulama'il akhirah fa innal jah adarru minal mal. Jangan kau sangka, kata Imam Ghazali, bahwasanya meninggalkan harta, meninggalkan kekayaan cukup untuk dikaitkan, diketemukan dengan ulama akhirat. Fa innal jah, maka sesungguhnya jah, kedudukan itu, atau lebih berbahaya minal mal, daripada harta tadi. Walidzalika qala Busrun, oleh sebab itu berkata Imam Busrun, haddatsana babun min abwabid dunya, menyampaikan kepada kami, memberitakan kepada kami satu bab dari bab-bab tentang keduniaan ini. Fa idza sami'ar rajulu yaqul, jika engkau mendengar seseorang yaqul berkata haddatsana, telah menyampaikan kepada kami, dan seterusnya, yang menunjukkan bahwa itu menjadi sumber banyaknya ilmu yang masuk kepada dia. Fa innama yaqulu, maka sesungguhnya dia berkata ausiuni li a'rifuni, kenalilah saya. Jadi orang yang banyak berbicara tentang ilmu itu, sebenarnya kadang-kadang dia menunjukkan kepada orang, kenalilah saya, siapa saya. Sehingga orang itu berbicara, banyak bicara soal ilmu, bicara soal hadis, soal segala macam, untuk memperlihatkan kepada orang siapa sebenarnya saya ini. Itu ada sifat sombongnya, sifat angkuhnya. Nah, itu sudah tidak termasuk pada ulama dunia. Wa dafana Busrun bil harth bid'ata asyara ma baina kimtar wa qusar, dan telah memendam, memasukkan ke dalam tanah, dafana itu mengubur Busron bin Harth sekitar belasan kitab di antara lemari dan surah itu, tempat yang dibikin dari bambu jadi tempat kitab. Itu semuanya dikubur kitab-kitabnya itu. Mengapa? Karena dia perasan tidak untuk menonjolkan kalau dia itu orang alim. Itu perasaan. Jadi yang perasaan para aulia itu sangat halus. Jadi dia takut sama sekali pada yang namanya riya. Karena dia tarafnya memang sudah taraf perasaan aulia, perasaan seorang wali ya seperti itu, sangat halus. Sehingga mereka satu lemari dan satu tempat dari bambu, kitabnya dia kubur. Yang asalnya diletakkan di lemari biasa, karena punya perasaan takut orang nanti lalu memuji saya. Nah, itu yang semacam itu dijauhi oleh orang yang bersifat sudah tarafnya derajatnya aulia ini. Wa kana yaqul, dan dia berkata
ana ashtahi an uhaddits. Saya ingin mempunyai nafsu untuk berbicara. Walau dhahabat anni syahwatul hadits la haddatsu. Seandainya hilang nafsu saya yang ingin bicara, baru saya bicara. Jadi ada orang yang bernafsu ingin pidato. Mengapa ingin pidato? Ingin menonjolkan dirinya bahwa saya seorang yang berilmu, saya ahli pidato, saya punya ilmu yang luas. Kalau ketika saya punya keinginan seperti itu, kata Busrun ini, saya stop, saya tidak mau ngomong. Karena nanti kalau saya ngomong ada sifat riaknya. Ini na'udzubillah dimiliki oleh kita. Maka kalau timbul perasaan semacam itu, segeralah para ustadz, para mubaligh itu istighfar kepada Allah. Karena perasaan ini mesti terjadi. Ingin berbicara, ingin ngomong. Nah, Busrun ketika dia berkeinginan semacam dia tidak mau ngomong. Wa qala huwa wairuhu, dan berkata dia dan selain dia, idastahaita an tuhaddits faskut. Kalau kau punya ambisi, emosi ingin berbicara, jangan bicara. Faskut, diam saja. Karena berpidato dengan emosi, dengan ambisi itu ada tujuan-tujuan tertentu. Inilah sifat para aulia. Ya, kita cuma bicarakan sifat-sifat para aulia. Fa illam tastahi fadis. Kalau kau sudah hilang nafsunya ingin berbicara, nafsunya ingin berpidato, hilang, barulah kau berbicara. Sehingga betul pembicara itu karena Allah, nasihat itu karena Allah, bukan karena nafsunya tadi. Ketika kau membara nafsunya ingin bicara, mengapa ingin pidato, ingin memperlihatkan kepada orang bahwa saya ini orang yang berilmu, ingin menampakkan ilmunya. Ini sudah kena keduniaan menurut para aulia, para wali yang sudah tingkatannya semacam itu. Wahada li'anna taladdud bijahil ifadah wa mansibil irsyad aqdamu ladatin min kulli tanakumin fid dunya. Dan ini li'anna taladdud, karena menikmati dengan kedudukan al-ifadah ketika memberikan ilmu, dan kedudukan ketika dia memberikan petunjuk, semua orang berkumpul dan memperhatikan kepada kiai dan mubaligh itu, dikhawatirkan timbul dalam perasaan kiai itu lalu merasa bangga. Nah, ini pasti disifati, ya mungkin termasuk saya koreksi. Nah, kalau ketika itu timbul perasaan semacam itu, istighfarlah, walaupun di tengah-tengah pidato, astagfirullah. Karena apa? Karena merasakan nikmatnya kedudukan sebagai orang yang memberikan nasihat, sebagai orang yang memberikan petunjuk, lalu orang ribuan datang semuanya pada nunduk, dan kalau sudah pembicara hebat lalu tepuk tangan. Nah, ketika tepuk tangan itu banyak mubaligh yang tertipu hatinya. Ketika timbul tepuk tangan, timbul perasaan bangga. Mungkin naudzubillah, saya hebat, saya bagus, rakyat pada senang sama saya, tepuk tangan. Nah, ini sudah ada sifat keduniaan menurut ukuran para wali. Segeralah istighfar. Kalau terjadi semacam itu dalam hati mubaligh, hati kiai, merasa dirinya bangga dengan banyaknya majelis yang hadir, dengan ribuan manusia yang nunduk, lalu merasa dirinya itu bangga. Itu sudah terjangkit penyakit dunia menurut ukuran para aulia. Segeralah istighfar. Karena apa? Bagaimanapun hebatnya para mubaligh yang berpidato, bagaimanapun hebatnya ilmu yang diberikan, itu semua dari diberikan oleh Allah. Kita selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan bagi kami kecuali karena pertolongan Allah yang maha tinggi, yang maha agung. Seorang mubaligh bisa berbicara itu karena Allah.
Maka jangan sampai mubalik tadi tertipu dengan pidatonya yang bagus, dengan pendengar yang begitu banyak, lalu merasa dirinya bangga. Segeralah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu balik itu, alhamdulillah ya Allah, dengan pemberianmu saya bisa pidato, didengar oleh orang dan orang bisa paham dengan perkataan saya. Itu semuanya karena Engkau ya Allah. Engkaulah yang pantas dipuji. Kalau saya sebenarnya tidak ada apa-apanya, kalau tidak karena pertolongan. Nah di sini harus ada kesadaran. Jadi kalau jadi mubalik, orang lalu tepuk tangan, jangan bangga, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan saya kemampuan berbicara, Kau berikan kepada saya kemampuan ilmu, dan alhamdulillah bisa diterima oleh masyarakat. Itu semuanya karena Engkau ya Allah. Tidak pantas mereka memuji saya, yang pantas dipuji adalah Engkau ya Allah. Lah ini orang-orang yang sampai derajatnya kepada wali. Faman ajaba sahwatahu fi fahuwa min abna'id dunya. Barang siapa yang menjawab nafsunya, artinya mengikuti nafsunya, itu sudah termasuk min abna'id dunya, termasuk daripada putra dunia, bukan putra akhirat lagi. Lah inilah yang harus sangat hati-hati kita berbicara ini. Sifat ria, sifat sombong itu kadang-kadang cepat dimiliki. Inilah ustadz-ustadz yang maghrur, yang tertipu. Na'udzubillah, na'udzubillah, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Maka jika kau mendapat pujian dari Allah, segeralah istighfar kepada Allah. Kalau orang memuji kau, segeralah istighfar kepada Allah. Karena semuanya apa yang kau miliki adalah pemberian daripada Allah, bukan kemampuanmu sendiri. Kalau tidak karena Allah, tidak akan terjadi. Qala Ats-Tsauri, fitnatul hadis asyaddu min fitnatil ahli wal mal. Fitnahnya, ujiannya al-hadis, orang yang berbicara, asyaddu lebih dahsyat min fitnatil ahli wal mal, dari fitnahnya ujian keluarga dan ujian harta, wal walad, dan ujian anak. Itu semuanya merupakan ujian, diuji dengan harta, diuji dengan keluarga, diuji dengan anak. Kalau kita mempunyai anak, misalnya anak yang soleh, bersyukurlah kepada Allah. Itu semuanya karena Allah, bukan karena orang tuanya. Orang tuanya sekedar menjadi sarana saja, tapi semuanya kalau tidak sejajar dengan qada dan qadarnya Allah, semuanya tidak bisa terjadi di bumi ini. Semua apa yang terjadi tidak menjadi qada dan qadarnya Allah. Maka kita ini kalau berakal sehat, kita kembali kepada pemiliknya. Termasuk sekarang ini misalnya kita sedang dilanda oleh musibah virus corona ini. Kita semua sudah yakin lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya Allah apa yang di langit dan apa yang dari bumi. Minta kepada pemiliknya, ya Allah stop. Karena semua pemilik-milik Allah akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah saya jelaskan kepada saudara, ketika Imam Ghazali berkata, kalau kau dikejar oleh anjing handler yang besar kayak serigala, jangan kau lawan, kau pasti kalah. Kalau kau sadar, kenalilah kau dengan yang punya anjing itu. Siapa yang punya anjing? Kalau kau kenal baik, dekat dengan yang punya, maka kau akan selamat dari anjing tadi. Setiap anjing menggonggong untuk mengejar kau, maka keluarlah pemiliknya yang punya, mesti dipanggil. Maka sekarang kita yang ditimpa segala macam ini, mari kita kembali kepada Allah, minta kepada pemiliknya, ya Allah angkatlah virus corona dari negeri kami dan negeri-negeri orang yang sujud kepadamu. Dan inilah permintaan kita, kembali kepada Allah. Wa kaifa la takhafu fitnatahu wa qatila li sayyidil mursalin
walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Bagaimana tidak takut kepada ujian kedudukan dan jabatan atau kepada ujian pembicaraan. Wa qad qila, telah dikatakan oleh Allah kepada Sayyidil Mursalin Rasulullah SAW, laula an thabbatnaka, seandainya tidak karena kami kuatkan hatimu Muhammad, engkau hampir-hampir kita antarkan untuk miring kepada mereka sedikit. Tapi Allah sudah menetapkan hatinya Rasulullah SAW dengan ketetapan yang kuat. Rasulullah tidak terpengaruh, tidak cenderung kepada mereka yang mereka dengan pembicaraan yang sangat menarik. Maka kita tuh minta kepada Allah supaya Allah berikan ketetapan jiwa dalam diri kita ini. Wa qala Sahal rahimahullah, al ilmu kulluhu dunya. Berkata Imam Sahal rahimahullah, al ilmu kulluhu dunya. Ilmu itu semuanya dunia. Wal akhiratu minhu al amal bihi. Dan akhirat minhu dari ilmu itu al amal bihi. Jadi ilmu itu semuanya dunia. Menjadi akhirat kalau ilmu itu diamalkan. Wal akhiratu minhu al amal bihi. Mengamalkan ilmu itu lalu menjadi ilmu itu untuk akhirat. Wal amalu kulluhu habaun. Dan semua perbuatan itu habaun, menjadi debu. Illal ikhlas, kecuali keikhlasan. Lah inilah yang sangat mahal itu kata-kata ikhlas. Akhlasu yukhlisu, membersihkan. Sehingga sering saya katakan kepada anak-anakku, apa ikhlas itu? Ikhlas itu kalau kita perpanjang menghilangkan semua karena. Karena kita berbuat sesuatu itu tidak lepas dari karena. Orang berbuat karena ingin dipuji oleh atasannya. Karena orang berbuat ingin dipuji oleh masyarakatnya. Orang berbuat ingin dipuji oleh orang tuanya. Orang berbuat banyak karena. Hapus, hilangkan semua karena itu ketika Anda berbuat. Tinggalkan satu, karena Allah. Jadi ikhlas itu menghilangkan segala macam karena, hilangkan semua, tinggalkan satu. Ketika sholat tinggal satu karena Allah. Ketika umroh hilang segala karena, tinggal satu karena Allah. Kalau masih ada karena yang lain, itu jelas tidak ikhlas. Sholat ingin dipuji orang karena pilkada, calon bupati, calon gubernur, beramai-ramai umroh supaya oleh rakyatnya nanti dipilih. Itu semuanya mempergunakan amal akhirat untuk dunia. Ini yang disebut maghrur, tertipu dia. Wa qala an-nasu kulluhum mauta, dan berkata pula an-nasu kulluhum mauta, semua orang itu semuanya mati, illal ulama, kecuali ulama. Semua orang mati kecuali ulama. Wal ulama usukaro, dan ulamanya mabuk. Ada ulama yang mabuk harta sehingga lupa kepada hukum Allah, lupa kepada Al-Qur'annya karena mabuk harta. Ada ulama yang mabuk jabatan, mabuk kedudukan, lupa kepada hukum-hukum Allah karena sedang mabuk. Wal ulama sukaro, dan ulama sedang mabuk. Illal amilin, kecuali ulama yang mengamalkan ilmunya.
wal amiluna kulluhum maghrurun, dan ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya semua itu ditipu. Ya, kayak tadi ditipu, berpidato ingin populer, jadi mubalik, ingin naik daun dan seterusnya. Setelah populer nanti dipergunakan untuk pasang tarif. Setelah populer nanti dipergunakan untuk mencari pengaruhnya untuk jabatan. Wal amiluna, dan ulama lah yang berbuat, kulluhum, mereka semua maghrurun, mereka semua ditipu. Illal mukhlisin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Mencari orang yang ikhlas itu yang 1001. Na'udzubillah. Kadang-kadang masih ada sifat riyanya, walaupun kadarnya dikit, tapi tetap itu kita harus istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mubaligh berpidato, kemudian mereka tepuk tangan, segera istighfar kepada Allah. Kalau kau tidak ingin tertipu. Jadi semua orang yang berbuat itu kadang-kadang tertipu. Illal mukhlisin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Wal mukhlisu ala wajalin, dan orang-orang yang ikhlas itu masih dalam keadaan kekhawatiran. Mengapa khawatir? Hatta yadri mada yahtimu lahu bihi, sampai dia tahu nanti di akhir hayatnya husnul khotimah au su'ul khotimah. Nah ini, maka selalu kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita itu selalu husnul khotimah. Amin. Baik di akhir. Sudah berbuat akhirat, ada sifat riyanya. Kemudian na'udzubillah. Lalu ketika sakaratul maut ditutup dengan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Jadi kita berbuat kayak kita berbuat segala macam perbuatan masih ada khawatir. Karena apa? Allah memasukkan surga hambanya itu bukan karena amalnya. Allah memasukkan hambanya ke surga itu karena keridhaan Allah, karena rahmat Allah. Bukan semata-mata karena amal. Nah, kita beramal, kita sholat, kita puasa, kita semuanya beramal soleh, niatnya untuk mencari keridhaan Allah, mendapat rahmat Allah. Dengan rahmat Allah lah kita masuk surga. Itu banyak buktinya orang masuk surga karena rahmat Allah itu. Di dalam hadis-hadis Rasulullah, ada orang membunuh 99 orang, datang pada suatu kiai, saya membunuh orang 99, apa masih ada jalan tobat ke surga? Rupanya kiainya agak kaku. Kau membunuh 99, membunuh satu orang sudah dosa besar, apalagi 99. Mendengar jawaban kiai itu, langsung si preman tadi potong lehernya kiai itu, genaplah 100. Setelah genap 100, masih datang lagi tidak putus asa kepada kiai lain. Dijawab, pintu tobat masih ada bagimu. Tidak ada tobat yang ditutup oleh Allah. Tapi kau pindah dari kampungmu, karena kampungmu kampung tanah yang tidak baik. Walaupun tobat, bagaimana kau nanti akan masih terpengaruh oleh lingkungannya. Karena tanahmu dan lingkunganmu tidak baik, kau pindah. Katakanlah pindahlah kau ke Ciganjur. Berangkatlah dia dari Tanjung Priok ke Ciganjur. Di tengah jalan dekat Rawamangun mati. Malaikat berebut. Kata malaikat sebelah kanan, ini termasuk anggota saya, orang yang tobat. Kata yang satu, tidak, ini walaupun tobat belum sampai ke tempat tujuan, mati di tengah jalan, belum pernah berbuat baik walaupun sedikit, malah kejahatannya membunuh 100 orang. Allah turunkan malaikat Jibril, ukur kemana lebih dekat.
tanah itu. Kalau dia lebih dekat ke Ciganjur, ahli surga. Kalau masih dekat ke neraka, ahli ke Tanjung Priok, ahli neraka. Diukur oleh malaikat, ternyata dia lebih dekat ke Ciganjur, ahli surga. Dia masuknya ke surga semata-mata karena rahmat Allah. Amalnya enggak ada karena semata-mata rahmat Allah. Ada seorang pelacur masuk surga karena kasih minum anjing. Setelah dia haus turun ke sumur, dia minum. Setelah dia naik ke sumur melihat anjing yang kehausan sampai lidahnya jilat-jilat batu, dia turun kembali ke sumur. Sepatunya diisi air, dikasih minum sama anjing yang sedang kehausan. Itu bisa masuk surga. Masuk surga dia itu bukan karena amalnya, karena rahmat Allah. Ada lagi orang masuk surga karena kucing. Ada kucing kecil di Irak. Waktu itu sedang kedinginan, memojok kucing itu dengan menjerit-jerit. Datanglah orang itu, diambil kucing yang sedang kedinginan itu, dimasukkan ke jaketnya. Dia lindungi, dia kasih makan. Dia masuk surga karena sayang sama kucing. Satunya sama anjing, satunya membunuh 100 orang. Itu masuk surga semata-mata karena rahmat Allah. Jangan mengandalkan amalnya. Mari kita beramal dengan ikhlas, sholat dengan ikhlas, puasa dengan ikhlas, keluarkan zakatnya dengan ikhlas seluruhnya. Dengan keikhlasan itulah kita mengharapkan keridhaan Allah dan mengharapkan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah dan keridhaan Allah, kita nanti akan masuk surga. Nah, disinilah dijelaskan oleh para ulama. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini menambah ilmu kita, menambah iman kita, menjadi pagar kita untuk senantiasa menjaga amal kita, tidak bangga dengan amal kita, tapi mensyukuri kita bisa beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita, menerima ibadah kita, menerima sholat kita, menerima segala amal soleh kita, dan mudah-mudahan ya Allah, Engkau yang memiliki segala-galanya. Ya dafi'al bala, ya dafi'al bala, ya dafi'al bala, idfa'annal bala wal waba wat ta'um wa virus corona ya Allah min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina amma. Ya hayyu ya qayyum, ya azizu ya ghaffar, ya arhamar rahimin, irhamna. Ya tawwab tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.